Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kali ini yaitu pembelajaran 4. Kalian buka buku tema halaman 90. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Ya, silakan kalian jawab di dalam hati. Kalau ternyata belum disiplin, berarti harus memperbaiki diri. Ayo menulis. Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman atau lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Ya, kira-kira kapan kamu datang terlambat ke sekolah? Ya, ini tidak perlu dikerjakan, tidak apa-apa ya. Tapi kalian jawab setiap hari. Nah, mengapa kamu terlambat? Nah, ini jawabannya. Kenapa kesiangan? Ya, malas nonton TV dulu dan sebagainya. Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Ya, yang dirugikan adalah diri sendiri. Ya, kemudian siapa lagi? Guru. Ya, kalau terlambat kan biasanya dia bahkan ditegur. Ya, guru nanti mikir. Ya, mikir tadi ditegur. Ya, rugi ya. Yang harusnya anak-anaknya semuanya tertib semuanya. Malah salah satu atau salah dua atau tiga terlambat. Itu kan rugi. Kemudian nanti guru kamu biasanya menasehati. Ya, waktu yang seharusnya untuk mengajar malah untuk menasehati. Ya, jadi siswa yang lain juga ikut rugi. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Jelas sekali ya. Dampaknya apa? Misalkan yo sing senengnya telat ya, dampaknya apa? Ya, dampaknya terburu-buru, jelas ya, terburu-buru ya. Kemudian yang lain kemarin sudah Pak Guru jelaskan. Apakah ketika kamu terlambat kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Ya, jelas ya. Karena tadi Pak Guru sudah jelaskan ya. Ketika kamu datang terlambat, otomatis guru kamu akan menegur kamu dulu, menasihati kamu dulu. Dan teman-teman itu diambil haknya oleh kamu karena seharusnya dia belajar dengan nyaman, malah terganggu dengan kedatanganmu yang terlambat, yang akhirnya pelajarannya juga ikut terlambat. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Jelas sekali ya. Ketika kamu terlambat, gurumu pasti resah. Ya, ini anak kenapa belum datang? Kan seperti kemarin kalian tidak datang ya Pak Guru resah ki bocah jane kepriwe niat sekolah apa ora? Angger ora niat ya proses sekolah itu ya, tapi sekolah pada ya sudah kelas 6 kalian tinggal lulus ya, tinggal lulusnya saja. Ya tidak usah terlalu apa banyak tingkah ya, ora usah kakean pola wis gari delakoni bae, ora usah males, ora usah esuk ya. Walaupun keadaannya seperti ini tidak usah malas, tidak usah mengeluh ya, yang penting ada tugas kerjakan ya tepat waktu. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Jelas sekali ya, belum melaksanakan kewajiban belajar yang disiplin. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Ya silakan buat rencana ya, terutama di sini terlambat mengerjakan tugas. Ya seperti tadi tugas matematika sudah selesai semuanya Pak Guru lihat, tapi tugas yang tema itu ada yang belum. Kalian buat jadwal ya, kiranya kalian bisa belajar dengan nyaman ya. Kalau belajar jangan sambil nonton TV ya. Belajar fokus belajar ya. TV dimatikan ya. Kalian fokus belajar, mungkin bisa belajar kelompok dengan teman-teman kamu agar nanti yang tidak bisa minta diajari yang sudah bisa.
Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Ini ada 3 gambar. Nanti kalian tidak usah menggambar ininya, tapi dibuat tabel seperti ini. Ya, ini ada contohnya nanti. Nah, kalian tinggal mengisi ya. Pertanyaan gambar 1, anak sedang membuang sampah sembarangan. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar 1 berarti membuang sampah pada tempatnya ya. Gambar 2, ada anak yang malas belajar. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Bersemangat belajar. Yang 3 sedang kerja kelompok, senang banget kayaknya baca ya. Ya, kewajiban kita sebagai pelajar adalah bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas ya. Lanjut, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Yang pertama ini jawabannya ya atau tidak. Gambar 1 ya, misalkan, atau tidak, misalkan. Gambar 2 ya atau tidak. Silahkan kalian pilih ya atau tidak. Apa dampak bagi diri sendiri? Nah, dampaknya ini kalau buang sampah sembarangan, dampak bagi diri sendirinya apa? Kalau malas apa? Ya, kalau yang ini belajar kelompok dampaknya apa? Ya, kalau belajar kelompok pasti dampaknya positif. Apa dampak bagi diri sendiri? Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar 1, nah lingkungannya jadi kepriwe, keloro kepriwe, ya, ketelu kepriwe, dan seterusnya. Nah, ini dikerjakan sampai pertanyaan yang terakhir. Sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai belajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Ini tidak perlu dikerjakan ya. Kewajiban belajar dampak jika tidak melaksanakan. Silahkan, ini tidak usah, tapi kalian jawab di hati kalian. Ini pasti sudah paham ya. Pasti kalian sudah paham. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat efektif ya. Kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Misalkan ini para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Ya, makna dari kata para itu artinya banyak kan ya. Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Ini kita lihat penjelasannya. Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Ya, boleh tamu-tamu duduk di kursi, boleh juga para tamu duduk di kursi. Yang salah adalah para tamu-tamu. Karena apa? Karena mubah ya, tidak hemat. Ya, pemborosan kata. Ya. Kita lihat contohnya yang kemarin, kita ulang lagi ya di sini. Kemarin kita lihat di sini kalimat tidak efektif ya. Yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Itu contoh kalimat yang tidak efektif karena membingungkan. Langsung saja yang pertama kalinya. Contoh yang kedua yang tidak efektif, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, pembetulannya ini kan karena para sudah menunjukkan banyak, bapak-bapak ibu-ibu juga sudah menunjukkan banyak. Ya bisa ini di depan bapak-bapak dan ibu-ibu atau di depan para bapak ibu. Kemudian lalu televisi kemudian terus berkembang. Kemudian ya, ini juga tidak perlu ditulis harusnya. Televisi terus berkembang. Nah, itu ya. Jadi intinya ciri-ciri kalimat efektif adalah kalimat yang hemat tapi mudah juga dipahami. Hemat tapi tidak bisa dipahami ya tetap salah ya. Lanjut kita lanjutkan. Apa itu kosakata baku? Ya, jadi belajar tentang kalimat efektif. Sekarang kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (WEBI).
Ya, sebaliknya kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara formal. Misalkan di rapat, ya, pada tulisan di buku, ya, acara rapat formal, ya, atau apa misalkan kumpulan, ya, di desa, misalkan, ya, perpisahan, ya, misalkan, atau apa, ya, itu harus menggunakan kata-kata formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugasnya, ya, contohnya dulu ya kosakata baku atau yang tidak baku contohnya doang, ya, kata-kata doang itu adalah kata-kata yang tidak baku. Bab tugasnya itu doang. Misalkan kata-kata seperti itu, ya, itu tidak baku. Harusnya bab tugasnya hanya itu. Bab apakah tugasnya hanya itu? Ya, tanda tanya itu kalau pakai penulisan. Kemudian misalkan kata-kata apa lagi? Ya, misalkan kata-kata yang tidak baku, misalkan gue, ya misalkan ya, kalau orang-orang Jakarta misalkan gue mau ke mall, misalkan gue mau ke mall. Ini tidak baku. Harusnya saya mau itu apa? Mau juga itu tidak baku. Saya akan ke, ya, saya akan ke mall. Ya, lebih tepatnya ke supermarket atau mall lebih tinggi, ya, ya. Jadi saya akan ke mall. Kemudian yang mungkin sering kita pakai apa? Hmm, misalkan pakai, ya. Jadi guru juga salah mengucap, ya. Pakai itu tidak baku, harusnya pakai, ya. Kemudian misalkan eh, apalagi yang tidak baku, misalkan penulisan, ketika penulisannya saya sudah tahu, ya, saya sudah tahu walaupun bacanya tahu tapi menulisnya, ya, menulisnya di tulisan itu tahu pakai h, ya, dan seterusnya, ya, itu ada kosakata yang tidak baku dan bakunya seperti apa. Nah, di sini ada tugas perbaikilah kalimat berikut agar efektif. Nah, ini berarti ini kalimat semuanya ada 3 kalimat yang tidak efektif. Kalian tuliskan kalimat efektifnya. Nah, seperti ini ya. Saya belajar dan rajin mengerjakan tugas agar supaya lulus SD. Kira-kira kalimat efektifnya apa? Ini ada yang perlu dikurangi. Dan yang lain ini sampai ke 3, ya, kalimat ketiga. Kemudian yang kedua, carilah 5 kata tidak baku, kemudian carilah kata bakunya. Ini kalian cari di internet, ya. Misalkan gue, kata bakunya saya. Nah, misalkan seperti itu. Yang contohnya lagi tadi apa? Tahu, kata bakunya tahu. Ya, tapi bacanya tetap seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Silahkan kalian cari, boleh kalian cari di internet. Itu tugasnya. Kita lanjutkan. Ini sudah. Apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Ya, kadang belum, ya. Bagaimana dari tulisanmu yang masih perlu perbaiki? Ya, ini sudah langsung. Nah, ini lingkaran, tidak perlu. Kita lanjut ke pembelajaran 5. Ya, ini ada Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Silahkan kalian baca.
ya. Kemudian ini kalian jawab ya, tapi tidak usah dikumpulkan yang ini ya, tidak usah dikumpulkan, dijawab saja. Kemudian ini juga silahkan kalian untuk belajar sendiri ya, tidak perlu dikerjakan. Nah, ini juga kalian baca saja ya, baca saja. Kemudian solmisasi ya, solmisasi silahkan kalian latihan cari di YouTube ya, cara membaca solmisasi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, misalkan seperti itu cara membacanya ya, tidak rata nadanya. Ini sudah pernah kita catat ya. Lanjut pembelajaran ke-6 ya. Ini kalian juga baca saja. Ya, kemudian ini sudah pernah ya, kalian harus bisa membuat seperti ini. Kalian latihan di rumah sendiri saja. Nah, ini kewajiban dan tanggung jawab. Ini juga sudah pernah ini. Tidak usah ya. Ya, kita selesai pada subtema yang kedua ya. Jadi intinya tugasnya hanya ini. Ya, dari sini ya, tugasnya hanya ini ya, dari sini atas sampai ke yang tadi kalimat baku dan tidak baku ya. Mas, kata tidak baku dan kata baku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.